Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat nih ibu-ibunya. Kita ulang sekali lagi ya ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya ibu-ibu. Udah masak ibu-ibu? Udah. Udah. Baik ibu-ibu, perkenalkan kami dari Universitas Riau akan melakukan penyuluhan tentang demam. Ini membutuhkan waktu sekitar lebih kurang 20 menit dan kita akan melakukannya di balai desa ini. Apa ibu-ibu bersedia? Bersedia. Baiklah ibu-ibu, kita langsung saja ya ibu-ibu. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih ibu-ibu ini harus penting mengikuti penyuluhan tentang demam. Karena ibu-ibu harus mengetahui tentang penyakit demam ini secara lebih mendalam, karena ibu-ibu merupakan perawat pertama di rumah. Jadi apabila ada anggota keluarga ibu-ibu yang yang sakit demam, maka ibu-ibu bisa mengatasinya dengan cara-cara yang akan kami jelaskan nanti ibu-ibu. Jadi penyuluhan tentang demam ini sangat penting sekali bagi ibu-ibu untuk mengikutinya. Nah, di sini kami ingin bertanya terlebih dahulu ibu-ibu. Apa ibu-ibu tahu apa itu demam? Oh, enggak tahu. Tidak tahu ibu-ibu. Nah, di sini juga bisa ibu lihat di kertas yang telah kami berikan tadi ibu-ibu. Demam itu merupakan peningkatan suhu tubuh ibu-ibu dari rentang normalnya. Nah, rentang normalnya itu dari suhu 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius ibu-ibu. Nah, gimana sih cara kita mengukur suhu tubuh kita ini? Ibu-ibu bisa menggunakan dengan 4 cara ibu-ibu. Dengan menggunakan termometer yang diletakkan di ketiak, terus termometer yang diletakkan di bawah lidah ibu-ibu, terus termometer di dahi, dan termometer yang ada di anus. Nah, di sini kami membawa contohnya ibu-ibu termometer dari untuk diletakkan di ketiak ibu-ibu. Jadi apabila suhu tubuh ibu tinggi dari rentang normal, maka itu dikatakan demam ibu-ibu. Nah, ibu-ibu juga harus tahu ibu, demam ini merupakan gejala awal dari beragam penyakit ibu-ibu. Misalkan kalau ibu demam, maka ibu-ibu harus mengobatinya secara lebih tepat agar ibu-ibu tidak terkena penyakitnya lebih berbahaya lagi ibu-ibu. Nah, demam ini disebabkan oleh banyak faktor ibu-ibu. Bisa terjadinya karena infeksi ibu-ibu, bisa juga karena ibu-ibu atau anggota keluarga ibu-ibu kekurangan cairan atau dehidrasi. Baik Bu. Jadi Bu, penyebab demam gitu Bu, itu bisa terjadi karena ada 2 faktor yang menyebabkan demam. Jadi satu itu karena kenaikan suhu, sambil Ibu kita lihat leafletnya ya. Itu pertama kenaikan suhu lingkungan, di suhu lingkungannya berubah. Kemudian kenaikan set point temperatur di hipotalamus. Jadi ada di otak ini ada bagian sentral atau pusat pengaturan suhu tubuh anaknya. Jadi dia itu belum bisa berfungsi secara optimal, belum bisa mengatur suhu tubuhnya. Ini bisa disebabkan karena infeksi seperti infeksi telinga pada anaknya, kemudian infeksi saluran pernapasan atas, batuk pilek, itu yang menyebabkan demam. Ada yang ditanya? Oh iya, Mas. Oh iya, Mas. Tapi kenapa ya setiap imunisasi anak saya selalu demam gitu ya? Itu juga salah satu penyebab demam itu. No, jangan gigit adeknya. Jadi Iya, maaf. salah satu penyebab demam itu juga diantaranya juga dari imunisasi. Jadi karena imunisasi itu kan adalah penyakit yang dimasukkan ke dalam tubuh ya Bu ya. Jadi waktu dimasukkan itu, jadi artinya tubuh anak itu memberikan respon berupa demam. Demam itu wajar dalam saat imunisasi. Ada beberapa vaksin memang yang menyebabkan demam setelahnya. Tapi itu tidak perlu dikhawatirkan karena nanti bisa diturunkan atau bisa hilang sendiri panasnya. Kemudian berikutnya Bu, itu ada efek demam. Jadi kalau efek demam, komplikasi dari demam kalau nggak ditangani. Jadi komplikasi dari demam itu Bu,
jika demamnya terlalu tinggi itu bisa menyebabkan kejang demam. Jadi kejang demam itu istilahnya kayak menggigil tapi yang berlebihan. Jadi badannya itu kontraksi ototnya berlebihan, terlalu tinggi karena suhu tubuh yang terlalu tinggi. Selanjutnya adalah poin yang keenam, yaitu kapan ke fasilitas kesehatan. Yang pertama, apabila anak berusia kurang dari 3 bulan dan suhu tubuhnya 38 derajat Celcius atau lebih. Yang kedua, bila anak berusia 3-6 bulan dengan suhu tubuh 38,5 derajat Celcius atau lebih. Yang ketiga, anak tampak kesakitan. Yang keempat, kecuali demam akibat dari imunisasi DPT. Yang kelima, anak mengalami demam lebih dari 24 jam tanpa penyebab infeksi yang jelas. Yang keenam, dengan demamnya itu menghilang dalam 24 jam, kemudian muncul kembali. Selanjutnya itu anak menjadi lesu atau pemarah, muntah berulang kali, mengalami sakit kepala yang berat atau sakit perut, atau memiliki gejala lain yang menyebabkan ketidaknyamanan. Selanjutnya, memiliki kontak mata yang buruk. Nomor selanjutnya, mengalami kejang apabila demamnya sudah tinggi. Selanjutnya itu anak memiliki masalah medis yang kompleks atau menggunakan resep obat-obatan secara berkepanjangan. Selanjutnya itu anak sudah diperiksa ke dokter tetapi kondisi lebih buruk atau muncul gejala yang baru. Selanjutnya poin yang ketujuh, yaitu kapan harus minum obat. Yang pertama itu kriteria demam. Dilihat dulu demamnya itu, apabila demamnya itu lebih dari 38 derajat Celcius baru memerlukan penanganan. Demam yang mencapai 40 derajat Celcius atau lebih tinggi dapat dianggap sebagai kondisi yang berbahaya dan harus segera diberikan bantuan medis. Demam di atas 40 derajat Celcius berisiko menyebabkan gangguan fungsi otak dan kejang, terutama pada bayi dan anak-anak. Namun perlu diingat, pemberian obat penurun panas pada anak tidak boleh sembarangan. Dosisnya harus tepat. Dosis obat yang tepat disesuaikan dengan berat badan anak. Namun jika masih kesulitan, maka perlu ditunjuk dokter atau ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit, ketemu sama dokter anaknya langsung. Nah, kita lanjut ke pembahasan terakhir ya Bunda, tanda demam yang harus diwaspadai jika demam berkepanjangan. Nah, biasanya demam bakalan sembuh dalam 2-3 hari, tapi kita harus tetap waspada jika demam tidak kunjung sembuh 2-3 hari. Ada tanda-tanda yang harus kita waspadai seperti tanda dehidrasi. Tanda dehidrasi contohnya itu diare, mual, muntah, bibir kering, menangis tanpa ada air mata, tidak mau makan atau tidak mau nyusu, menjadi jarang atau tidak mau buang air besar, bahkan membuang air kecil. Yang ketiga, bayi atau anak tampak lemas. Yang keempat, pingsan atau lebih sering mengantuk. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, sesak nafas. Yang ketujuh, pucat atau tampak kebiruan. Selain itu, jika demam anak tidak sembuh 2-3 hari, kita harus membawa anak ke dokter spesialis anak atau ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat yang ada di kawasan daerah ibu. Nah, jika anak ibu sudah dibawa ke rumah sakit, puskesmas atau dokter spesialis terdekat, maka dokter akan memberitahu kenapa penyebab dari demam yang tidak sembuh atau demam yang berkepanjangan. Baik ibu-ibu, apakah materi yang telah kami sampaikan cukup jelas? Semoga cukup jelas ya ibu. Nah, kalau gitu kami permisi dulu. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari cara penyampaiannya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.